Saudara-saudari yang terkasih, pencinta firman Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Inspirasi Mingguan bersama saya Diakon Eki Junedin OCD. Marilah kita mengawali permenungan firman Tuhan ini. Kita mengundang Tuhan untuk hadir bersama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, gereja menawarkan kepada kita suatu bacaan yang menarik untuk kita renungkan. Injil yang baru saja kita dengar, ini adalah bagian penutup dari rangkaian kisah tentang perjumpaan atau percakapan Nikodemus dengan Yesus. Nikodemus sebagaimana diterangkan dalam bab 3, bagian ayat-ayat yang paling awal, kita diberi informasi bahwa dia adalah seorang yang mengerti tentang hukum Taurat, seorang terpelajar yang diam-diam datang di waktu malam dan bertemu dengan Yesus. Nah, apa yang dipercakapkan memang sebagian besar dikisahkan di bagian awal bab 3 Injil Yohanes, dan pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan dua ayat kunci yang menjadi penutup dari percakapan Nikodemus dan Yesus. Dalam ayat ke-16 tadi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam ayat ini ada 4 kata kunci yang sangat penting untuk kita renungkan. Yang pertama, bahwa kasih Allah inilah yang menjadi dasar, yang menjadi sebab, yang menjadi daya dorong mengapa anak putra tunggal dari Bapa itu sampai diutus ke dunia. Jadi yang menjadi dasar dari itu adalah kasih Allah itu. Kasih Allah Trinitas. Kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan anaknya putra tunggal Allah itu diberikan bagi dunia semacam sebagai sebuah hadiah, sebagai pemberian. Dan syarat bagi kita untuk dapat menyambut dan menerima hadiah itu hanya satu. Dikatakan dalam ayat 16 ini, yaitu iman. Iman menjadi satu-satunya syarat supaya kita bisa menerima Tuhan. Iman menjadi satu-satunya jaminan supaya kita bisa mendapat rahmat itu. Dan sebagai akibatnya, sebagai buah konkret dari iman kita itu, sebagai wujud nyata dari penerimaan kita akan kedatangan Tuhan itu, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi akibatnya bukan kematian, tapi kehidupan. Inilah yang menjadi jaminan bagi kita. Nah, sebagai penutup ayat ke-18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi kita diberi semacam satu kontras. Bagi yang percaya, dia akan mendapat dan menerima kehidupan. Tetapi bagi yang tidak percaya, hukuman sudah dia terima.
hukumannya seperti apa? Nah, ini yang akan juga kita renungkan. Jadi bagaimana nasib orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus itu? Dalam bagian terakhir Injil ini dikatakan bahwa mereka telah menerima hukuman itu dengan sendirinya. Pertama, hukuman itu sudah dimulai sekarang. Jadi ketika mereka sudah mulai menolak Tuhan, maka hati nurani mereka sendiri yang akan menghakimi mereka. Itulah hukuman paling pertama yang diterima. Dan yang kedua, penghukuman itu juga diterima berdasarkan satu kesalahan atau dosa masa lalu mereka. Jadi seseorang yang menolak Kristus, seseorang yang tidak menerima Tuhan dalam hidupnya, dengan tidak percaya saja, dia sudah mendapat hukuman itu. Jadi ketidakpercayaan itu bisa disebut sebagai dosa yang sangat membinasakan. Karena apa? Karena itu tidak memberi dia kesempatan untuk bisa mengakui atau bisa menyadari kesalahan dan dosa-dosa yang lain sebelumnya. Jadi kalau kita mendengar dalam bagian Injil yang lain, semua dosa itu Tuhan bisa ampuni, kecuali satu saja. Dosa apa itu? Itu dosa melawan Roh Kudus. Dosa melawan Roh Kudus satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni. Karena apa? Kalau kita melawan Roh Kudus, berarti kita menolak rahmat untuk kita bisa membaharui diri. Kalau kita menolak Roh Kudus, berarti kita menolak kesempatan untuk bisa membaharui diri. Dan satu-satunya dosa yang bisa diampuni hanya dosa yang disadari, suatu kesalahan yang kita tahu betul bahwa kita butuh pengampunan. Nah, inilah yang juga menjadi ajakan bagi kita melalui firman Tuhan hari ini. Saya mau memberikan satu analogi yang mungkin lebih mudah bagi kita untuk memahami. Jadi suatu dosa yang tetap kita simpan, suatu kesalahan atau suatu kejatuhan yang terus kita ulangi, itu ibarat kita tetap menyimpan beban dalam perjalanan yang bisa saja itu bisa merintangi perjalanan iman kita hari ini. Ada kisah pernah terjadi ketika zaman Alexander Agung hidup. Dia dikenal sebagai seorang pemimpin perang yang tidak pernah kalah. Alexander Agung. Dalam suatu perjalanan mereka mau pergi berperang melawan bangsa Persia. Mereka baru saja memenangkan peperangan sebelumnya, sehingga ada begitu banyak hasil rampasan yang dibawa oleh para prajurit. Nah, dalam perjalanan mereka dihadapkan dengan situasi yang kurang menguntungkan. Ada pasukan Persia yang begitu kuat, begitu tangguh, dan mereka jauh lebih siap untuk berperang. Nah, yang terjadi dengan pasukan-pasukan Alexander Agung, karena mereka terlalu begitu banyak membawa jarahan dari hasil kemenangan perang sebelumnya, maka satu-satunya cara supaya mereka bisa membalikkan keadaan, Raja Alexander Agung dia katakan, kumpulkan semua hasil jarahan itu dan bakar, musnahkan. Walaupun para prajurit agak kecewa, mereka mengeluh juga, mereka sudah berjuang untuk pikul begitu jauhnya hasil jarahan itu, tapi mereka taat juga. Apa yang terjadi? Ketika jarahan itu semuanya dikumpulkan dan dibakar, kekuatan mereka seperti dikumpulkan kembali. Karena apa? Hal yang membebani mereka, mereka sudah singkirkan. Mereka sudah tanggalkan beban itu. Hal yang sama berlaku dengan perjuangan iman kita. Kita seperti memasuki medan perang dan harus banyak hal yang mesti kita tanggalkan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar ringan, benar-benar siap untuk berperang. Satu-satunya senjata yang dibutuhkan menurut kitab suci adalah iman. Itulah senjata rohani yang Tuhan ingin kita pakai. Maka baiklah ini juga hendaknya menjadi inspirasi bagi kita. Bahwa kalau kita hendak memenangkan pertempuran kita melawan keinginan-keinginan kuat dalam diri kita, mungkin untuk memiliki hal-hal yang lahiriah, cinta akan uang, atau kecenderungan untuk mengejar kenikmatan-kenikmatan yang semu, juga perbudakan oleh hasrat-hasrat dosa, dan bahkan mungkin keinginan untuk membangun kesalehan pribadi yang palsu. Itu adalah beban yang harus kita tanggalkan. Supaya apa? Supaya kita pergi berjuang dalam medan pertempuran itu dan bisa kita menangkan. Tuhan katakan,
Kalau kamu mau memenangkan pertempuran itu dalam iman, maka kamu harus memiliki daya tahan rohani yang baik. Dan satu-satunya mungkin peringatan yang bisa kita beri untuk diri kita pada saat kita makin sulit untuk melawan godaan-godaan, mungkin pada saat itu terlalu banyak beban yang kita taruh di pundak kita. Tanggalkan semua beban itu, miliki hanya iman saja. Seperti nasihat Santa Teresa dari Avila, solo Dios basta, hanya Tuhan saja. Miliki Tuhan, maka segala sesuatu akan kita miliki. Tuhan memberkati. Mari kita memohonkan berkat Tuhan agar dalam perjuangan harian kita sungguh-sungguh dibantu dan dimampukan. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau berkenan menjadikan bagi kami suatu pelajaran iman melalui percakapan Nikodemus dan Yesus Kristus Putra-Mu. Bantulah kami untuk senantiasa mengandalkan Dikau dan mengenakan iman sebagai senjata rohani bagi kehidupan harian kami, agar apapun kesulitan, pencobaan dan pergumulan hidup kami dapat melaluinya berkat bantuan dan rahmat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpah oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.